Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Devita. Di video kali ini gue mau ceritain tentang kisah Seu Dino. Mungkin di antara kalian udah ada yang familiar sama sebutan Seu Dino. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena dengan subscribe kalian bisa membantu channel gue ini agar semakin berkembang ke depannya. Oke, langsung aja kita lanjut ke ceritanya. Seu Dino atau 1000 hari adalah sebuah santet yang menyerang keluarga dan membantai semua garis keturunan dalam 1000 hari. Santet yang berlokasi di Jawa Timur ini masih mengambil latar belakang daerah yang sama seperti KKN Desa Penari. Cerita Seu Dino ini juga melibatkan seorang pembantu rumah tangga yang bernama Sri. Kisah Seu Dino ini mulai terkuak setelah terjadi keterlibatan antara para pekerja rumah tangga dengan keluarga santet. Sebut saja Sri, Dini, dan Erna yang mencari pekerjaan sebagai pembantu dan kemudian bertemu dengan wanita tua yang bernama Kembangan Krasa. Sri, salah satu di antara mereka, mulai merasa janggal karena gaji yang ditawarkan sebesar 5 juta per bulan. Padahal Sri hanya meminta 700 per bulannya. Bayangin aja, tahun 2001 ditawarin gaji sebesar itu. Akhirnya dengan segala pertimbangan, mereka bertiga menerima tawaran ibu itu dan langsung dibawa ke tempat mereka bekerja. Namun mereka bertiga ini dibawa ke rumah yang di tengah hutan. Sesampainya mereka di sana, mereka bertemu dengan Mbah Tamin, seorang kakek tua. Bener aja, sampai di sana mereka tak sepenuhnya hanya pembantu. Tugas mereka memandikan dan merawat gadis yang bernama Dela. Yang membuat mereka berat adalah kondisi Dela yang berbau amis, yang penuh dengan borok, serta perutnya itu buncit. Beragam kejadian aneh yang menimpa mereka. Akhirnya Sri berusaha untuk mencari tahu apa yang sudah terjadi. Akhirnya Dela mendampingi Sri untuk pergi ke pohon beringin dan mengambil boneka santet Paksa Jangor yang dililit oleh rambut. Di tempat yang berbeda, Dini sedang memandikan Dela. Di situ Dela menggigit telinga Dini sampai berdarah sambil mengatakan, "Waktu kalian tidak lama lagi, 1000 hari tinggal sebentar lagi." Lalu ia berlari ke hutan. Dela sempat berbicara kepada Sri bahwa siapapun yang melepas lilitan rambut di boneka santet itu akan berpindah kepadanya. Dan tidak lama Erna ditemukan tewas dengan kepala yang retak. Karena menemukan boneka di kamar Sri dan melepas lilitan rambut, kemudian dibanting bonekanya ke lantai. Erna tewas dengan banyak darah keluar dari mulutnya. Setelah kejadian itu, akhirnya mereka pindah ke rumah tua. Dan Mbah Tami melakukan ritual dengan memanggil liang untuk Dela, Dini, dan Sri. Liang lahat itu seolah-olah menyiksa diri mereka dengan siksaan yang parah. Sakit yang terasa hingga tercabik-cabik dengan hebat. Saat ritual itu masih berjalan, Sri mulai memahami apa yang terjadi. Dan di situ Sri melihat dua makhluk yang mengerikan, Sengaturi, perempuan tanpa kaki dan berlidah panjang, serta Banerogo, sosok laki-laki yang berkaki panjang. Akhirnya ritual mereka itu selesai. Setelah ritual selesai, Sri mulai memahami teka-teki hitam yang terjadi antara keluarga Kuncoro dan Atmojo. Sri mulai berbicara kepada Mbak Karsa bahwa Kuncoron adalah nama keluarga yang telah mereka habisi semua, kemudian menuntut balas sampai ia rela menyerahkan nyawanya demi Atmojo mendapat balasan. Bahkan dua makhluk Sengaturi dan Banerogo adalah pemeliharaan Mbak Karsa. Namun keturunan rakyat Kuncoro menangkap Banerogo dan menggunakannya agar Sengaturi bisa menyiksa Dela. Sebagai gantinya ia menerima semua dosanya. Ketika Sri mulai menyadari, Mbak Karsa terkejut dan berkata, "Kamu mau mati sekarang atau di rumah, Nduk?" Sri mulai menegang dan Mbak Karsa mulai berbicara, "Kamu akan tetap hidup. Mbak yakin dari awal kamu berbeda dari yang lain. Nyawamu tak ada harganya bagiku, tapi jangan ceritakan kepada siapapun sebelum saya meninggal." Setelah terjadi percakapan yang menegangkan, akhirnya Sri memutuskan untuk pulang dan meninggalkan Dini yang seolah ingin menetap di sana. Setelah kejadian itu, Sri tidak mendapat kabar apapun lagi selama sebulan. Sampai satu ketika, di pagi hari ia mendapatkan sebuah kresek besar berisi uang. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengetahui apa itu dan segera membuangnya. Oke guys, jadi itu tadi sedikit cerita tentang Seu Dino. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Oke guys, jangan lupa like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Gue Devita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.